dan juga Kepala DPPKB Kota Surakarta Ibu Purwanti. Tema yang kita bahas kali ini yaitu mengenai perilaku remaja untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, genre itu apa sih? Aku jelasin sedikit ya. Jadi genre atau generasi berencana adalah salah satu program dari BKKBN yang digunakan untuk mensosialisasikan atau mensukseskan program Ganggal Kencana, yaitu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Di tengah masa pandemi ini, genre memiliki peran yang penting, genrengers. Jadi kita kenalin dulu ya bintang tamu atau narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama dari Ibu Purwanti. Silakan Ibu Purwanti memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita tetap sehat di kondisi pandemi COVID. Ya, amin. Tahun ini atau kali ini, bahwa kita tahu bersama penyebaran COVID-19 saat ini sudah menjadi pandemi di 213 negara, dan negara kita termasuk di dalamnya, dan sebagian besar penyebaran COVID ini adalah karena transmisi lokal. Dan dari hari ke hari, sejak di awal bulan Maret ya, negara kita dinyatakan ada kasus COVID positif, maka setiap hari kasus bertambah secara nasional. Sampai dengan tanggal 26 April kemarin kasusnya mencapai 8.802, dan juga di Jawa Tengah kita sudah mencapai 637, dan di Kota Surakarta 17 kasus. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini bisa menyerang siapapun ya, baik itu dewasa, lansia, usia produktif maupun anak-anak ya, termasuk kita di Surakarta. Kasus terakhir kemarin kita juga sangat prihatin karena 2 kasus di hari kemarin itu adalah pada usia anak 10 tahun. Sehingga kita perlu bersama-sama bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID di Kota Surakarta. Upaya-upaya pemerintah itu sudah dilakukan, khususnya di Kota Surakarta. Wali Kota sudah membuat kebijakan dalam bentuk surat edaran terkait. Yang pertama adalah batasan buka dan tutup untuk pertokoan, termasuk juga physical distancing ya untuk rumah makan maupun warung-warung ya, PKL yang masih buka, mereka juga harus menetapi protokol kesehatan ya. Termasuk juga kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam situasi tanggap darurat itu adalah terkait dengan kondisi saat ini. Di bulan puasa ini banyak orang mudik ataupun orang pulang kampung ya, karena dampak ekonomi. Salah satunya adalah banyak perantau-perantau ya yang bekerja di luar Solo. Mereka terpaksa pulang kampung karena di tempat bekerja dia sudah tidak bisa lagi bekerja. Ada yang karena terkena PHK ataupun memang ada kebijakan karena ada ya pembatasan wilayah seperti itu. Kalau ini menyangkut data yang ditemukan di negara Korea Selatan, yang disampaikan oleh ex-staf khusus Presiden, ada Mas Belva Syahdivara, menyatakan bahwa 30% orang yang terkena corona itu adalah remaja dengan usia 20-29 tahun. Menurut Fani sebagai duta generasi berencana nih, kenapa sih bisa remaja yang menjadi salah satu penyebab terbanyak orang yang kena
COVID gitu. Sebelumnya perkenalan diri dulu aja. Oke, selamat pagi semuanya. Mungkin biar lebih semangat kita salam genreng dulu kali ya. Ibu mungkin bisa pimpin juga. Aku yang mimpin ya. Salam genre. Salam. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Maratul Hariro. Sekarang kuliahnya di Semarang sebenarnya, di Universitas Diponegoro, tapi udah semester akhir. Jadi ya semuanya serba online, bimbingannya online sekarang. Kita langsung tanggapan ya. Oke, jadi sebenarnya mungkin sebagai remaja itu karena kita adalah sebagai penular atau karena kita karier gitu. Jadi yang gampang tertular itu menurut beberapa data yang pernah saya baca dari beberapa artikel bahwa anak-anak atau orang tua itu yang dia rentan tertular. Karena mungkin kita sebagai remaja kan kita nggak bisa diem, apalagi saya sebenarnya nggak bisa diem kan. Jadi aduh, banyak kegiatan ya. Walaupun udah dihimbau stay at home, work at home kayak gitu-gitu, aduh nggak deh, nggak apa-apa keluar aja. Nah karena ngeyelnya itu loh, kita sering keluar-keluar, nah akhirnya tertular lah. Makanya kenapa kalau sebagai remaja itu kita yang banyak menularkan penyakit tersebut gitu sih kalau menurut aku sendiri. Nah, kalau dari Fani nih sebagai perwakilan duta genre ya, cara untuk menangkal hoax atau informasi yang nggak benar di luar sana tuh kayak gimana sih? Nah, tadi kayak udah disebutin juga kan, kita ini sebagai remaja jangan pernah percaya suatu informasi hanya dari satu sumber. Kita harus cari informasi itu sebanyak-banyaknya dari banyak sumber. Apalagi sejak corona itu mulai up gitu ya, dari Wuhan itu banyak sekali kita bisa akses yang free artikel itu, banyak banget peneliti-peneliti yang menjelaskan tentang COVID-19 itu apa sih gitu. Karena COVID-19 ini adalah salah satu sesuatu yang baru, bahkan waktu awal-awal aja, aduh apa sih ini menganggap remeh, ternyata dampaknya bisa sampai kayak sekarang gini. Dan juga jangan sampai salah pilih influencer yang ditiru ya, karena kan kemarin sempat viral tuh yang bikin hand sanitizer tapi takarannya ngawur gitu ya. Betul. Terus dari Duta Genre Solo sendiri nih Fani, apa yang udah dilakukan Duta Genre Surakarta di medsosnya, mungkin di Instagram officialnya Duta Genre, apa sih yang udah mereka lakuin gitu? Nah, sebagai remaja yang tanggap akan sesuatu hal gitu, maka kita sudah melakukan dua hal atau mungkin akan melakukan. Yang pertama, nanti di masing-masing akun Instagram kita akan memberikan kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan ya. Live streaming apa yang bisa kita lakukan selama di rumah, mungkin dengan upgrading life skill, entah kita bisa masak, mungkin terus make up atau melakukan hal-hal apa ya. Ya betul banget, olahraga, workout at home, nah itu juga bisa seperti itu. Dan yang kedua, nanti kita akan melakukan penggalangan dana atau donasi. Bagus banget ya, ternyata Duta Genre Surakarta. Nah kalau dari Ibu Purwanti sendiri, dari dinas ini langkah apa aja sih Bu yang udah dilakukan yang untuk mencegah mata rantai penyebaran COVID ini? Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu sesuai dengan tugasnya itu adalah bagaimana kondisi ketahanan keluarga itu tetap bisa optimal pada kondisi wabah COVID seperti ini. Sehingga kita juga mensosialisasikan terkait dengan antisipasi COVID ya, dengan memfungsikan 8 fungsi keluarga ya. Ada 8 fungsi keluarga, salah satunya adalah fungsi cinta kasih ya, kasih sayang. Nah di kondisi seperti ini kan kebijakan pemerintah itu belajar di rumah, bekerja di rumah. Nah ini juga peran orang tua dalam hal mendampingi anak-anak ya pada saat di rumah itu harus betul-betul optimal. Jadi jangan sampai anak-anak yang seharusnya itu belajar di rumah tapi mereka malah bermain ya, seperti itu. Termasuk ya ini kesempatan juga untuk keluarga, orang tua mendampingi anak-anak ya. Kalau biasanya mereka beliau-beliau itu sibuk ya, ini justru kesempatan bagaimana kekuatan keluarga itu dibangun pada kondisi COVID ini ya. Jadi kita proses dalam sosialisasi terkait 8 fungsi keluarga ini kita lakukan dengan siaran keliling. Jadi setiap hari kita jadwalkan ke 5 wilayah kecamatan ya, setiap harinya kita keluarkan 2 mobil movement ya untuk keliling di 2 kecamatan. Sekaligus juga kita selain edukasi untuk pencegahan COVID, kita juga mengingatkan kepada keluarga-keluarga untuk jangan lupa kalau mereka yang masih pasangan usia subur, mereka harusnya jadwal untuk kunjungan kafe, mereka harus
jangan lupa ya untuk mengunjungi Vaskes atau mendapatkan alat kontrasepsi seperti itu. Selain itu kita juga edukasi untuk tetap memakai masker kalau terpaksanya harus keluar rumah. Jadi kita distribusikan ya, kita berikan masker ke keluarga-keluarga yang memang mereka belum memakai ya, karena mereka tidak punya seperti itu. Kalau untuk pembagian masker sendiri nih Bu, ini dilakukannya kapan Bu? Ya, setiap hari, jadi Senin sampai Jumat ya, jadwal kita edukasi ke wilayah ya, dengan teman-teman di lapangan, dengan mengajak Pak Lurah, Pak Camat ya, kita ajak untuk edukasi ke masyarakat. Itu setiap hari 2 kecamatan ya, jadi kita gilir, sudah ada jadwalnya. Jadi kalau hari ini contohnya itu Senin itu wilayah Layan sama Banjarsari seperti itu ya. Jadi di 2 kecamatan ini kita edukasi sambil bagi masker seperti itu. Boleh tahu nggak Bu, kira-kira berapa jumlah masker yang dibagikan untuk setiap kecamatannya? Ya, jadi satu lokasi itu berkisar 100 sampai 200 ya. Termasuk juga kita menempelkan poster ya, poster untuk cegah COVID itu ya, hal-hal yang harus dilakukan di kondisi seperti ini. Contohnya poster itu mengajak untuk stay at home ya, jadi tetap berada di rumah, kemudian physical distancing, jadi jaga jarak ya, jaga jarak, termasuk juga cuci tangan pakai sabun sesering mungkin ya. Itu ajakan-ajakan yang ada di poster itu kita tempel di tempat-tempat umum ataupun tempat-tempat yang biasanya masyarakat itu berkumpul. Balik lagi nih Fani mengenai masker. Kalau dari Duta Genre sendiri itu udah ada edukasi belum ya tentang masker? Nah, nanti masker ini kan dia masuk ke APD atau alat pelindung diri. Ya. Ini bakal kita bahas secara kontinu yang bisa kita tonton di next podcast. Gitu. Oke, kalau Ibu Purwanti nih, harapan Ibu untuk generasi muda khususnya genre ya Bu yang ada di Kota Solo itu seperti apa Bu? Mungkin untuk lebih bisa menggunakan sosial media atau gimana Bu? Jadi ada 2 hal yang saya harapkan dari genre yang ada di Kota Surakarta. Yang pertama adalah edukasi secara luas ya. Saya yakin genre itu adalah generasi muda yang mereka punya banyak jejaring ya, banyak jejaring, banyak media baik melalui medsos maupun media yang lain, sehingga kami berharap edukasi penyebaran COVID ini bisa dilakukan oleh genre ya, melalui berbagai media di lingkungannya ataupun di kelompoknya. Yang kedua terkait dengan kondisi tanggap darurat ya, jadi kita tahu sekali lagi banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, tidak bisa bekerja ya, mereka membutuhkan pangan, mereka membutuhkan sesuatu hal yang mendasar. Nah, ini saya berharap genre mengambil peran untuk melakukan penggalangan ya, penggalangan dana sebagai tanggung jawab sosial juga ya, baik itu berupa dana ataupun bahan pangan ataupun yang lain yang bisa disumbangkan oleh masyarakat, karena sebetulnya jiwa bangsa kita ini adalah jiwa gotong royong ya. Oleh karena itu saya pengen genre ini menjadi pelopor terdepan untuk berinisiasi ini ya. Saya yakin dengan bersama kita bisa atasi pandemi COVID ini supaya kita bisa belajar normal lagi, bekerja normal lagi, dan beribadah secara normal. Amin. Sekian dulu podcast kita hari ini. Kesimpulan yang didapat dari obrolan bersama Ibu Purwanti dan Fani, saya mendapatkan kesimpulan bahwa untuk pencegahan atau pemutusan mata rantai penyebaran COVID ini tidak ada pihak yang lebih penting antara satu dan yang lainnya. Tapi yang kita butuhkan adalah gotong royong atau kolaborasi untuk segera memusnahkan wabah COVID di negara kita tercinta. Salam genre. Salam. Kendalikan diri untuk menjaga yang kita sayangi di masa pandemi. Salam genre. Salam.